Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Dwi Rapianti dari kelas 11 IPS 3 SMAN 27 Jakarta. Saya akan menjelaskan materi ekonomi bab 8, yaitu konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Materi-materi yang akan saya bahas yaitu pertama, pengertian perdagangan internasional, yang kedua, manfaat perdagangan internasional, yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, yang keempat, teori perdagangan internasional, dan yang kelima, kebijakan perdagangan internasional. Pengertian, apa sih itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Perdagangan internasional juga diartikan sebagai kegiatan tukar-menukar atau jual-beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih dengan tujuan keuntungan. Kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri disebut ekspor, adapun kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri disebut impor. Selanjutnya yaitu manfaat dari perdagangan internasional. Manfaat yang pertama yaitu menambah stabilitas harga. Persediaan barang yang terbatas di dalam negeri, sementara kebutuhan manusia terus meningkat dapat mendorong naiknya harga. Upaya penambahan persediaan barang melalui kegiatan impor barang dari negara tetangga dapat menjadikan persediaan barang tetap terjaga sehingga harga barang di dalam negeri stabil. Manfaat yang kedua, menambah devisa negara. Kegiatan ekspor dan impor yang menjadi kekhasan aktivitas perdagangan internasional dapat menghasilkan devisa bagi pemerintah. Jika ekspor dilakukan suatu negara ke negara lain meningkat, maka devisa yang masuk ke kas negara semakin meningkat pula. Manfaat yang ketiga yaitu memperluas lapangan kerja. Adanya perdagangan internasional mendorong dan memperluas lapangan kerja. Hal ini terjadi karena terbukanya kesempatan kerja baru. Yang keempat, transfer teknologi. Produk barang-barang impor yang canggih seperti handphone, televisi, mobil, motor, dan komputer akan diiringi dengan bagaimana cara penggunaan dan cara pemeliharaannya. Dengan demikian, para pelaku ekonomi dalam negeri yang semula tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan, membuat, dan memperbaikinya, pada akhirnya menjadi mengetahui dan menguasainya. Bahkan tidak jarang melahirkan produk-produk serupa di dalam negeri dengan variasi yang berbeda. Yang kelima yaitu memperluas pasar hasil produksi dalam negeri. Perdagangan internasional membuka kesempatan bagi industri dalam negeri untuk memperluas pasar. Pemasaran barang hasil produksi tidak terbatas hanya di dalam negeri, tetapi dapat dilakukan di luar negeri. Manfaat yang keenam yaitu peningkatan kualitas produksi. Barang atau jasa yang diperdagangkan harus memenuhi standar baku yang telah ditetapkan. Hal ini mendorong produsen untuk meningkatkan mutu atau kualitas produk yang dihasilkan. Manfaat yang ketujuh yaitu meningkatkan daya saing negara di dunia internasional. Perdagangan internasional mendorong suatu negara untuk selalu menciptakan terobosan baru dalam inovasi produk. Tujuannya agar barang-barang yang dihasilkan mampu bersaing dengan produksi jenis dari negara lain. Manfaat yang kedelapan yaitu mempererat persahabatan antar negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertukaran barang antar negara menjadikan kebutuhan para warga negaranya dapat terpenuhi. Dengan semakin seringnya saling tukar barang dan jasa, maka persahabatan negara-negara yang terlibat dalam proses pertukaran barang semakin meningkat. Selain itu, meningkatnya kegiatan produksi di dalam negeri dalam rangka memenuhi permintaan barang dari luar negeri menjadikan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, ada perbedaan sumber daya alam. Letak geografis yang berbeda antar negara menjadikan adanya perbedaan dalam sumber daya alam yang dimiliki. Contohnya, Indonesia secara geografis beriklim tropis sehingga berpotensi untuk menghasilkan produk pertanian atau perkebunan. Yang kedua, perbedaan sumber daya manusia.
Kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia satu negara dengan negara lain berbeda. Misalnya, ada negara yang mampu membuat kendaraan bermotor, tetapi ada negara yang hanya mampu menghasilkan alat-alat yang sederhana. Yang ketiga, keuntungan dari adanya spesialisasi. Suatu negara yang sudah mampu membuat barang tertentu masih memungkinkan mendatangkan barang yang sama dari negara lain. Harga barang yang lebih murah bisa dikarenakan adanya spesialisasi dalam bidang produksi dan minimalisasi biaya produksi. Yang keempat, yaitu selera atau diferensiasi produk. Perbedaan selera masyarakat dapat mendorong terjadinya hubungan perdagangan internasional. Contohnya, Indonesia mengimpor apel dari New Zealand karena banyak penduduk Indonesia yang menyukai apel New Zealand. Hal ini bukan berarti Indonesia tidak memiliki daerah penghasil apel seperti Malang, melainkan karena selera masyarakat terhadap apel dari negara lain. Yang kelima, perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi yang dimiliki setiap negara mendorong terjadinya perdagangan internasional. Contohnya, Jepang yang sudah berhasil menciptakan teknologi untuk merakit mobil dan motor, sementara Indonesia belum mampu. Yang keenam, kemampuan negara memproduksi barang atau jasa. Kemampuan setiap negara dalam memproduksi suatu barang atau jasa relatif terbatas, seperti terbatasnya modal yang dimiliki. Yang ketujuh, yaitu perbedaan biaya produksi. Perbedaan biaya produksi dapat terjadi karena murahnya biaya tenaga kerja, seperti di Tiongkok dan di India. Yang kedelapan, perbedaan sosial dan kebudayaan. Perbedaan nilai-nilai budaya seperti rasa kebanggaan yang tinggi jika menggunakan produk luar negeri dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor penghambat perdagangan internasional. Faktor penghambat yang pertama yaitu kebijakan proteksi dari pemerintah. Ada dua alasan kuat yang mendorong lahirnya kebijakan proteksionisme, yaitu melindungi perekonomian domestik dari tindakan negara atau perusahaan asing yang tidak adil, dan melindungi industri-industri domestik yang baru berdiri. Industri-industri domestik yang baru berdiri biasanya memiliki struktur biaya yang masih tinggi, sehingga sulit bersaing dengan industri asing yang memiliki struktur biaya rendah. Yang kedua, apresiasi mata uang dalam negeri. Perbedaan mata uang antar negara menyebabkan perbedaan nilai mata uang itu sendiri. Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak jika sebelumnya tidak disepakati dan tidak ditetapkan mata uang yang berlaku sebagai mata uang standar internasional. Faktor penghambat yang ketiga yaitu kualitas sumber daya yang rendah. Rendahnya kualitas sumber daya suatu negara dapat berdampak kepada rendahnya mutu produk hasil produksi. Rendahnya kualitas produk secara otomatis akan melemahkan daya saing dari produk tersebut dibanding produk negara lain yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dan modal yang melimpah. Yang keempat yaitu perbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan risikonya tinggi. Sistem pembayaran yang berlaku di suatu negara dengan negara lainnya juga tentu tidak otomatis sama. Yang kelima yaitu terjadinya perang. Gejolak politik yang terjadi di suatu negara menyebabkan kegiatan ekonomi penduduk negara tersebut tidak stabil. Hal tersebut tentu melemahkan daya beli masyarakat suatu negara sehingga tidak dapat melakukan transaksi atas barang-barang produk luar negeri. Yang keenam, proteksi wilayah regional. Organisasi ekonomi pada tingkat regional biasanya akan membuat kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi negara-negara anggotanya. Hal tersebut akan menjadi hambatan tersendiri bagi negara di luar regionalnya untuk masuk ke dalam negara yang menjadi anggota organisasi ekonomi tersebut. Yang ketujuh, jarak antar negara atau biaya transportasi. Jarak antar negara yang jauh menjadikan biaya transportasi yang tinggi sehingga mendorong harga barang ekspor dan impor menjadi mahal. Hal tersebut dapat menjadi faktor penghambat dalam perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional. Teori yang pertama yaitu teori klasik. Teori klasik terdiri menjadi dua. Yang pertama ada teori keunggulan mutlak atau absolute advantage, yaitu teori yang mengungkapkan
pertukaran akan terjadi di antara dua negara jika setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang-barang tertentu. Keuntungan akan diperoleh jika suatu negara dapat menghasilkan barang yang mempunyai keuntungan mutlak. Nah, teori keunggulan mutlak ini mempunyai perhitungannya. Contohnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, teori keunggulan mutlak ini dikenalkan oleh Adam Smith. Teori klasik yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif atau comparative advantage, yaitu teori perdagangan internasional yang memiliki arti suatu negara mempunyai keunggulan yang lebih besar pada satu jenis barang dibandingkan barang lainnya. Nah, teori keunggulan komparatif ini mempunyai perhitungan, contohnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, teori ini dikenalkan oleh David Ricardo. Teori perdagangan internasional yang kedua yaitu teori modern. Teori perdagangan internasional modern pertama kali dikemukakan oleh Bertil Ohlin pada tahun 1933 dalam bukunya yang berjudul Interregional and International Trade, yang isinya didasarkan atas tulisan gurunya yaitu Elie Hochschild. Oleh karena itu, teori yang dikemukakannya dikenal dengan teori HO. Benang merah tentang teori HO yaitu yang pertama, perdagangan internasional tidak banyak berbeda dan hanya merupakan kelanjutan antar daerah. Yang kedua, barang-barang yang diperdagangkan antar negara tidaklah didasarkan atas keuntungan alamiah atau keuntungan yang diperkembangkan, akan tetapi atas dasar proporsi serta intensitas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut. Kebijakan dalam perdagangan internasional. Apa sih itu kebijakan? Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur proses pertukaran barang dan jasa antar pelaku ekonomi lintas negara. Kebijakan perdagangan internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kebijakan dalam bidang ekspor. Kebijakan dalam bidang ekspor dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada tarif. Tarif merupakan pembebanan pajak terhadap barang yang melewati batas suatu negara. Yang kedua ada subsidi. Pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Yang ketiga ada dumping. Dumping merupakan kebijakan yang menetapkan harga jual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Yang keempat ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga merupakan penetapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan negara yang berbeda. Kebijakan yang kedua yaitu ada kebijakan dalam bidang impor. Nah, kebijakan dalam bidang impor dibagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada larangan impor. Dikenakan pajak jenis barang tertentu bertujuan melindungi industri dalam negeri. Yang kedua ada quota. Quota adalah pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang tertentu selama waktu tertentu. Sekian dari pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah penulisan ataupun salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.